Lakukan saja. Tidak. Seng Chang Tianjun tertawa. Li Tu, berapa banyak Tianjun yang bisa kamu tunjukkan untuk arogan ini? Li Tu juga mencibir. Sang Chang, aku punya wajah di Li Tu. Aku tahu betul. Berapa banyak dewa yang bisa klanmu datang untuk memberi selamat dan menerima para murid untukku? Wajah Seng Chang Tianjun suram, sehingga puing-puing kecil mencapai situs Li Tu. Ketika Dao Jun berpesta, dia tidak mundur, atau pergi untuk mengalami. Bahkan kekuatan Li Tu Iblis Jun, Qin Yichen tidak baik. Apakah Anda sedikit marah? Karena itu, puing-puing kecil ini tidak boleh dilepaskan. Dan Raja Iblis Li Tu juga bertekad untuk tetap berada di tangan Seng Chang Tianjun. Qin Yichen takut bahkan tulangnya tidak akan ditemukan. Kedua kaisar surgawi menemui jalan buntu lagi. Tetapi pada saat ini, kaisar yang tersenyum melihat ke atas dan tersenyum. Hahaha. Yang mulia, ini adalah acara yang bahagia. Acara yang sangat bahagia. Peristiwa bahagia seperti itu, ketika dunia diumumkan, Tuan Li Tu, kamu suka menerima murid-murid tinggi, dan kamu harus berpesta pora di semua sisi. Begitu komentar ini keluar, Raja Seng Chang tertegun, dan kemudian dia sangat gembira, dan berkata sambil tersenyum, ya. Ya ampun mereka, tetapi kamu dan aku sama-sama bibit yang baik. Masalah ini harus diumumkan kepada semua teman. Bukan demi wajah panjang untuk memberitahu semua teman dari semua sisi. Tetapi untuk membuat Li Tu tidak dapat menyangkalnya ketika tiba. Seng Chang Tianjun tertawa dan berkata, Li Tu, saya pikir itu bagus. Tapi kami berkata jelek di depan. Jika Dao Jun berpesta, mereka jatuh dari jalan dan gagal hadir. Maka Anda tidak memberi saya wajah Seng Chang. Petik 2. Li Tu, Iblis Raja, murid Iblis berkelebat. Semuanya mendominasi dunia dari 100 pihak. Duduk di hadapan pengadilan samping. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari ini? Dengan melakukan itu, tampaknya dia masih ingin membunuh Qin Yichen. Namun, alasan mengatakan kepada Li Tu bahwa jika dia terus berdebat, tidak akan ada hasil sama sekali. Dia dan Seng Chang, tidak ada yang takut pada siapapun, tetapi tidak ada yang bisa membantu siapapun. Berbicara tentang mengganggu pendukung yang lebih besar, mungkin tidak sepadan. Itu masalah besar. Tidak ada yang di kedua sisi terlihat bagus. Kuncinya adalah bahwa klan iblis mungkin tidak dapat mengambil keuntungan dari itu pada akhirnya. Sekarang tampaknya setiap langkah mundur adalah cara terbaik. Oke. Tapi muridku, biarkan aku mengajar. Kamu tidak perlu mengarahkan jarimu. Seng Chang Tianjun menyeringai. Apakah ini datang? Dalam analisis terakhir, apa alasan dia dan Li Tu berada dalam konflik? Bukankah itu hanya untuk membunuh klan iblis dari puluhan ribu dewa di bawah komandonya? Begitu bermacam-macam kecil ini pergi ke pesta Dao Jun, itu akan menjadi kematian yang pasti. Dan berapa lama pesta Dao Jun? Hanya 7 tahun. Untuk Seng Chang Tianjun, 7 tahun, tapi cepat. Bagaimana kalau membiarkan puing kecil ini hidup selama 7 tahun lagi? Hahaha, kakak Li Tu. Maka aku akan mengumumkan kepada teman-teman Daoisku, jika kamu kewalahan oleh adegan itu tidak hanya akan memberi saya wajah, tetapi juga tidak menghargai kesombongan klan kesayanganmu. Apa? Leluhur Surai Perak mengertakkan giginya, 7 tahun. Ketika sampai ke final, dia masih kalah dalam balapan iblis. Tapi leluhur Surai Perak tidak berdaya. Ini adalah status quo dari klan iblisnya. 7 tahun. Meskipun dia mengakui bahwa bakat Qin Yichen luar biasa, potensinya bagus, dan kekuatannya bahkan lebih arogan. Tapi, siapa yang akan menghadiri pesta Dao Jun? Yang mana yang lemah? Terlebih lagi, di kuil Mane Dao Perak, Seng Chang Tianjun hanya mengirim seorang pria dengan pisau tersembunyi di senyumnya, yang dapat menekan mereka. Di pesta Dao Jun di masa depan, Anda bisa memikirkan sikap para dewa dan iblis terhadap ras iblisnya. Qin Xiaoyu, selamat. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda ketika Anda mengetahui bahwa Anda dibawa oleh Guru Li Tu. Kaisar yang tersenyum itu bangga, menepuk bahu Qin Yichen, penuh dengan penampilan yang sudah dikenalnya. Tetapi leluhur Surai Perak itu menatap matanya dan ingin merobeknya. Masalah anjing ini adalah menanyakan perasaan Qin Yichen ketika dia dibawa oleh Guru Li Tu. Saya khawatir dia tidak menanyakan suasana hatinya ketika dia datang dengan Dao Yi. Namun, Qin Yichen melirik tangan di bahunya. Ketika kaisar yang tersenyum melihatnya, dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tetapi dia tidak merasa malu sama sekali. Jalan es Qin Xiaoyu, tidak bisakah dia mengendalikannya? Ya, itu normal bagi Dao Xin untuk mengalami pasang surut. Kaisar yang tersenyum perlahan. Semacam, Anda memukul saya. Wu Wansheng meninggal di sini, dan nenek moyang Silver Mane tidak mampu berbuat dosa. Jika dia digerakkan oleh iblis di sini bahkan dengan jari, dia dapat menggandakan kembali. Namun, Qin Yichen tersenyum ringan. Dibandingkan dengan diambil oleh Guru Li, sebenarnya saya mendengar bahwa Yang Mulia Seng Chang akan membawa saya ke pesta Dao Jun. Saya merasa lebih. Oh, kaisar yang tersenyum itu tertawa, pikir. Qin Yichen marah. Sebagai penggagas masalah ini, dia tidak akan tahu. Namun,
Berani mengatakan hal-hal kecil seperti ini. Berani untuk tidak menghormati Tianjun, dan menyembuhkannya terlebih dahulu. Ketika Li Tu memungut, biarkan bagian kecil lain dari tangan ini tidak memiliki kaki dan kaki. Perasaan. Anda berani memikirkannya. Siapa tahu. Qin Yichen menatap sedikit. Entah bagaimana. Pada saat itu, Kaisar yang tersenyum merasa bahwa dia memiliki senyum yang tepat pada setiap kesempatan. Seolah-olah dilihat melalui. Pada waktu itu, aku berpikir, ada 7 tahun, katamu 7 tahun kemudian. Seng Chang Tianjun membawaku dalam perjalanan ke pesta itu. Jika kamu menemukan kecelakaan, kamu mengatakan, apakah mungkin, Seng Chang Tianjun apakah Anda mati lebih awal dari saya? Begitu komentar ini keluar, tubuh Qin Yichen penuh dengan martabat. Pada saat itu, Kaisar yang tersenyum mundur bola-balik. Ledakan. Es dingin menghantam kaki Kaisar yang tersenyum, menyebabkannya jatuh ke tanah. Meskipun dia jatuh, itu bukan apa-apa bagi Kaisar ilahi. Tetapi pada saat itu, senyum di wajah Kaisar yang tersenyum menghilang. Setelah bertahun-tahun, dia jarang menjadi marah. Gila. Puing-puing kecil ini benar-benar gila. 7 tahun. Ini hampir sama dengan memerintahkanmu peti mati. Apakah Anda masih ingin tumbuh dewasa untuk dapat mengurangi keagungan Anda? Itu melawanmu. Qin Yichen memandang Kaisar-Kaisar yang tersenyum yang jatuh ke tanah. Alih-alih mendukungnya, dia meletakkan tangannya di dada, Dewa Kentut Kaisar. Bermain trik dan trik, tetapi kekuatannya sangat memalukan bagi Kaisar. Kamu. Kaisar tersenyum berteriak dengan marah, tetapi Qin Yichen melangkah maju dan menatapnya. Mengapa? Tidak puas. Bahkan jika saya tidak diambil oleh Guru Li, saya masih menguasai keduanya. Tapi kamu masih bukan Kaisar ilahi setelah meninggalkan Seng Chang Tianjun. Tetapi sulit untuk mengatakan. Wajah Kaisar yang tersenyum berubah menjadi merah, tetapi sulit untuk memulai. Jika Qin Yichen berani untuk tidak menghormati Seng Chang Tianjun, dia punya cara untuk membersihkan puing-puing kecil ini. Tetapi apakah tidak buruk untuk berbicara dengannya? Bagaimanapun, Qin Yichen adalah murid Raja Iblis, dan secara teori, sama dengan statusnya. Saya melihat bahwa wajah Kaisar yang tersenyum sangat kejam, tetapi segera, dia tertawa lagi. Hahaha, Qin Xiaoyu, kamu memiliki sejenis. Ada semacam nah. Pada saat berikutnya, wajah tersenyum Kaisar berubah tajam. Karena kamu sangat baik, kamu ingin berpartisipasi dalam pesta Daojun dengan keagunganmu. Berani tinggal,